Memang dengan kondisi yang mungkin isu belakangan ini cukup menarik ya, perlu kita ketahui bahwa perubahan iklim itu nyata dan kita sebagai warga, sebagai individu dimanapun itu sama-sama bergerak dan menjaga agar lingkungan kita lebih baik tentunya dan mengantisipasi supaya tidak terjadi perubahan iklim yang ekstrim dengan cara tadi, dengan bijak mengelola sampah, dengan bijak menjalankan urban farming, menanam lebih banyak lagi yang artinya akan bermanfaat tentunya bagi lingkungan kita ke depannya. Saat ini kita sedang melakukan penyemaian untuk menanam benih sayuran hidroponik. Kita dibantu oleh teman-teman dari anggota P4S yang merupakan warga di sini, warga RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur. Kita akan memulai penyemaian, salah satunya adalah menanam sayur pakcoy. Nah, di sini kita siapkan pemotongan rokul dengan ukuran dadu seperti 2 x 2 x 2,5 cm. Nah, ini akan direndam sebelumnya, baru dia akan dilubangi. Masing-masing rokul yang sudah disiapkan ini akan dilubangi satu lubang untuk menyemai benih pakcoy. Nah, kita ada siapkan 3 benih di sini, ada pakcoy, ada fugui, samhong. Jadi ada 3 tanaman yang akan kita semai pagi ini. Semua berdaun lebar, artinya setiap lubang tanam di rokul itu kita hanya melubangi satu saja. P4S itu adalah pusat pelatihan pertanian dan pedesaan swadaya, di mana terbentuknya P4S itu berjalan dari kegiatan kelompok tani yang sudah dapat membangun atau membina kelompok-kelompok tani lainnya, juga memberikan bimbingan, pendampingan, bahkan pelatihan-pelatihan. Sejak awal di tahun 2016 kita sudah terbentuk dan baru bersertifikasi P4S secara nasional dari Kementerian Pertanian di tahun 2019. Nah, ini benih yang sudah disemai. Langkah selanjutnya kita harus simpan dulu. Paling tidak 1 kali 24 jam di ruang gelap. Atau kita tempatkan di dalam wadah seperti ini. Nah, ini kita tutup. Ya. Tempat kecil ini kita gunakan sebagai sarana rumah bibit. Dari tadi penyemaian, kita simpan di bawah sini dengan tertutup supaya menghindari sinar. Baru keesokan harinya lebih kurang 24 jam ini kita buka, lalu kita tempatkan di atas. Karena di sini terkena sinar matahari dari pagi sampai siang. Nah, gunanya ini, rumah bibit ini adalah untuk mempermudah setelah penyemaian. Tidak perlu kita mengeluar masukkan benih yang kita semai saat penjemuran. Jadi kita hanya menempatkan di rumah ini tanpa khawatir terjadinya hujan maupun panas terik. Karena sudah dibuat sedemikian rupa untuk standar penyemaian. Nah, untuk benih yang sudah tumbuh, ini harus kita siram paling tidak 1 hari 1 kali. Untuk menjaga kelembapannya sampai nanti benih ini tumbuh besar. Nah, ini usia udah
5 hari dari penyemaian. Masuk usia 10 hari baru bisa kita pindah tanam. Awalnya itu dari kelompok tani yang saya bangun di tahun 2016. Waktu itu kita baru ada satu kelompok dengan 10 anggota. Hingga saat ini kita sudah ada 3 kelompok lain, termasuk di sini. Ini namanya kelompok tani Hidro 15, yang di RT 10 itu ada kelompok wanita tani hijau daun. Lalu ada lagi di RT 8 itu yang kelompok tani Gang Hijau RW 03. Itu khusus di satu RW 03 saja. Belum ada beberapa kelompok lain di Kelurahan Rawasari dan Cempaka Putih Barat. Tercetus dari kegiatan penghijauan, di mana kita melihat lokasi di sekitar kita yang waktu itu gersang. Kita mulai dengan penanaman tanaman produktif seperti tabu lampot. Lalu kita menanam sayuran di pot-pot atau di polybag. Terus di beberapa lahan-lahan gang ya, yang memang kita keterbatasan lahan tapi kita lakukan untuk penghijauan awalnya. Berikutnya kita meningkatkan kepada ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan warga. Nah, di situ kita mulai dengan bercocok tanam secara hidroponik. Dimulai dari peralatan-peralatan sederhana yang ada di sekitar kita, menggunakan barang-barang seadanya, lalu baru kita melakukan pembuatan sendiri modul-modul hidroponik yang dari Paralon di awal tahun 2011 saat itu kita sudah mulai. Nah, hingga saat ini kita sudah ada di 40 modul yang tersebar di seluruh RW 3 dengan jumlah lubang tanam sekitar 5.030 lubang tanam. Ini kita akan ngisi air pada tenden yang sudah kita siapkan nutrisinya. Kita hanya menambahkan air. Kenapa air ini ada dari gerobak? Ini saya bawa dari rumah. Karena kondisi air tanah di sini mengandung zat besi yang tinggi. Jadi kita menggunakan air dari pump yang saya ambil sumbernya dari rumah. Tenden ini berkapasitas 600 liter air. Jadi kita harus isi paling tidak seminggu sekali untuk mengairi 2 modul. Nah, ini keuntungannya kita hanya mengontrol saja. Untuk penambahan cukup seminggu sekali karena kapasitasnya cukup besar. Nah, ini yang akan mempermudah kita dalam berhidroponik. Jadi saya sebelumnya kegiatan pertanian saya sudah dimulai dari tahun 2000 sebenarnya. Tetapi saya bertugas di salah satu instansi di luar kota dan tugasnya memang di pertanian di wilayah pertanian seperti sawah, di perkebunan. Nah, yang seperti itu awalnya. Nah, baru pada 2009 itu kita mulailah belajar bagaimana pertanian perkotaan atau urban farming. Saya belajar pertama kali hidroponik itu di Magelang, itu pada tahun 2011. Nah, di sana sejak itu saya langsung implementasikan di wilayah tempat tinggal saya. Ayo ibu-ibu, hari ini kita mau berbagi sayuran di hari Jumat Barokah ya Bu ya. Mari kita panen. Kita mulai panen ini aja dulu ya, pakcoy aja. Pakcoy. Ini pakcoy ini 3 minggu lah udah bisa panen. Ini kegiatan kami dari setiap minggu, kami setiap hari Selasa pagi
kegiatan ibu-ibu di sini. Dari tahun 2017. Kalau KWT kita kegiatannya kan pagi itu biasanya menyemai, pindah tanam, terus ya terakhir panen seperti ini. Kalau panennya banyak, kita bagi-bagikan ke warga, Bu. Warga senang banget lah. Lumayan kan, kita dapat sayuran hidroponik yang sehat. Selain bertanam, kita juga kadang kalau pagi ya sekalian olahraga, Bu. Senam-senam, berjemur. Tapi selama pandemi, kegiatan kita agak berkurang sih. Karena pandemi, tapi sekali-sekali sih ada, sekalian berjemur lah. Ada juga yang beli, Bu, kadang banyak kan yang lalu lalang di sini. Mereka ngelihat tanamannya bagus gitu kan, sehat, segar. Mereka juga beli juga. Satu, hidroponik keunggulannya cara pola tanamnya itu lebih mudah, dan kedua untuk tanamnya sampai panennya lebih cepat. Yang ketiga, lebih bersih ya. Nah, kalau untuk organik kita sih sudah melakukan upaya, tetapi karena kita berada di tengah kota yang tentunya sumber airnya maupun udara dan lingkungannya kita tidak bisa bilang 100% itu organik. Pola tanamnya saja yang seperti di kebun sini juga kita tanam secara organik, tetapi hasilnya kita belum bisa bilang itu 100% organik. Tetapi upaya untuk dilakukan penanaman secara organik itu terus kita lakukan. Fugui, ini namanya fugui. Ini akarnya, ini udah agak tua ya, udah agak kelewat batas. Biasanya kalau yang udah langganan ya tinggal telepon aja, telepon nanti tinggal diantar. Ya, untuk dijadikan olahan. Justru baru tahunya semenjak ada kegiatan. Sebelumnya nggak, di pasar juga kan nggak ada kan ini. Di pasar nggak ada. Semenjak ada kegiatan ini, jadi kita banyak tahu juga ya sayur. Sayur yang nggak pernah kita tahu sebelumnya ya. Seperti ini fugui, samhong, kan nggak ada di pasar. Kalau di supermarket sih ada. Ada juga kale, tapi kita hari ini, periode ini kita nggak nanam kale. Untuk tanaman hidroponik, kita banyak memilih jenis sayuran seperti pakcoy, caisim, juga samhong. Selain ada kangkung, bayam, selada, juga kita tanam fugui untuk pasca panennya. Nah, kenapa tanaman-tanaman tersebut dipilih? Itu merupakan tanaman yang memang banyak diminati. Sayuran-sayuran tersebut banyak diminati. Terus yang untuk mempercepat, misalnya kita ingin sayuran yang cepat ditanam hidroponik, salah satu contoh adalah kangkung. Kangkung kita bisa 21 hari panen. Dan bahkan di sini ada beberapa tanaman yang belum usia panen itu udah ada yang beli atau pesan. Nah, seperti itu, jadi kemudahannya juga hidroponik ini sangat terasa untuk kita para penggiat dan petani khususnya. Hasil panen hari ini kita mau bagi-bagikan ke warga.
Mbak Ninu, langganan kita kasih. Ya, terima kasih. Nih. Alhamdulillah. Seneng nggak dikasih ini? Banget, apalagi yang itu tuh. Oh. Mau yang itu. Enggak, ini aja udah cukup. Alhamdulillah. Biasanya fuguy-fuguynya lagi nggak ada. Permisi Ibu. Ibu, kami mau bagi-bagi sayuran hasil panen hidroponik. Nggak apa-apa, Ibu aja nanti sampaikan aja. Selain untuk warga, untuk pasarnya di warga sendiri, juga dari warga dari luar wilayah di sini itu datang untuk membeli. Nah, untuk kelompok lainnya itu ada yang memang khusus untuk ketahanan pangan warga, itu dibagikan. Dan secara menyeluruh di RW 3 kemarin itu dalam masa pandemi, kita mempunyai program bagi-bagi sayuran secara gratis di setiap minggunya. Kita sudah masuk 57 minggu di minggu ini dibagikan. Seperti yang tadi pagi kita lakukan, itu masuk minggu ke-57. Program sejak pandemi kita bagikan ke warga, untuk membantu warga tentunya. Membuat mie dengan ampas-ampasnya saya pakai, jadi semua sayur masuk ke dalam sini. Tidak saya saring, hanya ngambil warnanya doang. Sayur-sayur yang pernah saya coba, pakcoy, buah bit dengan buah naga. Ini udah mulai kita bisa proses penggilingan mie. Sesudah jadi mie seperti ini, direbus seperti mie biasa, bisa dijadikan mie goreng atau mie kuah. Kalau anak-anak tidak doyan sayur, tidak masalah, karena di dalam mie ini udah mencukupi sayur yang harus dimakan anak-anak. Sudah direbus, bisa dikasih kuah, jadi mie seperti ini. Pertama, sampah organik. Untuk saat ini, timbulan sampah organik memang masih banyak dari sisa-sisa makanan di rumah tangga. Nah, selalu kita sering ingatkan kepada warga untuk selalu menjaga agar tidak makan yang berlebihan. Nah, ini yang akan terus kita lakukan agar nanti timbulan sampah tersebut berkurang. Pengelolaan dari pemilahan sampah organik yang sudah dilakukan oleh warga, khususnya di RW 3 Cempaka Putih Timur, ini selain dilakukan pengomposan, itu juga dengan biokonversi maggot. Nah, artinya setiap hari warga yang sudah memilah itu dijemput di rumah masing-masing oleh petugas yang namanya bidang pengelola sampah di masing-masing RT. Nah, ditempatkanlah di titik-titik jemput di ujung-ujung gang di masing-masing RT
nanti akan ada penjemputan. Yang dimaksud ini adalah pengangkutan sampah terpilah organik terjadwal. Nah, ini ada dalam Pergub 77 di bidang pengelola sampah lingkup RW. Nah, keberlanjutannya dari hasil pemilahan dan pengangkutan jadwal tersebut itu dibawa ke TPS ini, diolah, langsung direduksi oleh Maggot. Nah, manfaatnya ini banyak berkelanjutan, artinya setelah kita dapat memilah sampah dari rumah, itu juga bisa terkelola. Di sini juga dari maggot-maggot tersebut ini dapat dimanfaatkan kembali untuk warga sebagai pakan dari ikan, dari ternak. Nah, juga residunya itu bermanfaat bagi pupuk tanaman, dan ini akan dikembalikan lagi untuk kegiatan-kegiatan di warga ya, untuk bercocok tanam. Nah, dalam program P4S kita ke depannya memberikan edukasi bersama pemerintah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, memberikan sosialisasi kepada warga agar dapat selalu memilah sampahnya dan mengelola sampah di sumber. Dengan tentunya tujuannya untuk kebaikan di lingkungan, juga berkurangnya sampah. Selain tentunya kita juga harus hidup dengan gaya minim sampah. Artinya dapat mengurangi timbulan sampah yang kita bawa ke rumah masing-masing. Nah, setelah kita lakukan kebiasaan ini harapan ke depannya ini dapat menjadi contoh bagi RW-RW lain dalam hal pemilahan sampah dan pengelolaan sampah di lingkup RW-nya masing-masing. Untuk sampah anorganik sendiri, ya seperti barang-barang plastik, botol, gelas, dan lain-lain, ini sudah dikelola di 15 bank sampah yang ada di RW 3 tadi. Ada contoh-contoh di setiap RT itu ditempatkan keranjang-keranjang pilah sampah khusus anorganik. Nah, ini warga dengan kesadarannya melakukan pemilahan dari rumah dan menempatkan kepada sarana-sarana tersebut yang nantinya dikelola oleh warga sendiri, dan ini dapat menjadikan nilai ekonomi, menambah kegiatan yang ada di lingkungan tersebut. Ini kan saling keterikatan antara urban farming dan pengelolaan sampah, di mana saat ini isu yang paling menarik adalah perubahan iklim. Nah, itu bagian dari kegiatan warga yang sama-sama dilakukan dengan cara mengurangi sampah dan mengelola sampah. Juga kita berkegiatan urban farming, menambah semakin banyak kegiatan urban farming, semakin banyak juga oksigen yang dihasilkan. Nah, tidak hanya mengandalkan pemerintah, kita sama-sama bekerja sama dari unsur pemerintah, masyarakat, juga stakeholder yang dapat membantu bagaimana pengurangan sampah dan pengelolaan sampah itu terjalin dengan baik tentunya.